Pak Menik. Silakan Bu Neliana, Mazmur 35 ya. Baik, terima kasih Pak Hawe. Salam Pak Hawe. Salam Pastor Paul. Salam Bu Anang. Salam Pak Weli. Terima kasih untuk pujiannya. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan di live YouTube. Dan juga akan nonton siaran ulang kita pagi ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 35 ayat 1 sampai selesai. Demikian firman Tuhan. Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Tegaklah perisai dan utar-utar. Bangunlah menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku. Tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya, biarlah menangkap dia sendiri. Biarlah ia jatuh dan musnah. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak kuketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit. Demikianlah aku berlaku, seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian berkabung. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun. Berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik, mereka mengolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. Sampai berapa lama Tuhan? Engkau memandang saja. Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka. Nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Janganlah sekali-kali bersukacita atas aku, orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri, mereka merancangkan penipuan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, syukur-syukur mata kami telah melihatnya. Engkau telah melihatnya, Tuhan. Janganlah berdiam diri. Ya Tuhan, janganlah
jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu, ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersukacita atasku. Janganlah mereka berkata dalam hatinya, syukur, itulah keinginan kami. Dan janganlah mereka berkata, kami telah menelannya. Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersukacita atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Demikian pembacaan firman. Ya, saya akan lanjutkan. Pak Penggue silakan dilanjut. Ya, saya akan lanjutkan. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Roma pasal 10 ayat 1 sampai 21. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apa katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani saya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri pada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata,
Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Pengkue. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa firman Tuhan ya. Yang percaya kepada Tuhan tidak akan mendapat malu, yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tetapi Anda definisi malunya dan definisi diselamatkannya itu beda dengan definisi yang dimaksud oleh Tuhan. Ya, kalau Anda memang tidak mendapat malu, mengapa Anda disuruh merendahkan diri? Mengapa Anda dipermalukan? Kalau Anda diselamatkan, mengapa Anda dihancurkan hidupnya? Nah, ya kan? Karena definisimu adalah hari ini selesai. Masalahmu tuntas. Anda ingin pokoknya hari ini. Nah, itulah masalahnya. Banyak orang ingin, saya tidak mau malu di hadapan teman-temannya. Padahal itu Tuhan sengaja hancurkan hidupmu, dipermalukan di hadapan teman-temanmu, supaya hidupmu tidak dipermalukan. Nah, beda kan? Makanya berbahagialah orang yang mendapat rema dari Tuhan Yesus. Karena nanti dia akan jalannya dengan kepastian. Apakah saya pernah malu? Pernah. Dipermalukan? Pernah. Hancur hidup saya. Ya. Tetapi mengapa kemudian Tuhan angkat saya? Ya. Saya percaya, saya memandang Tuhan. Saya memandang jauh ke depan iman saya. Satu hari ini adalah sepenggala dari kehidupanmu. Ya. Misalnya nih ya, orang jatuh kepleset, malu enggak? Malu. Ya. Kalau lagi mainan nih, bentengan atau apa, kalah, malu enggak? Malu. Tetapi setiap proses jatuh, setiap proses kalah, ya, yang membuat Anda malu, kalau Anda malunya besar sekali, Anda akan terjerembab di sana, saudara. Anda yang punya malunya besar itu karena harga dirimu kegedean. Ya, harga dirimu kegedean, maaf ya, sudah kere harga dirinya kemahalan kamu. Nah, udah kere kita, harga dirinya kemahalan, itulah saya, saudara. Makanya Tuhan hancurkan. Nah, dari mana itu? Papi saya dulu ngajari, laki-laki harus punya prinsip. Oh, saya sekarang punya prinsip ya. Oh, Anda kalau sudah ketemu prinsipnya saya, Anda nggak akan goyah, mati juga nggak bisa goyah ya pokoknya. Ya. Oh, tetap jalani saudara. Oh, saya sudah digebuki saudara. Wah, sudah dihajar saya nih ya. Saudara, saya sampai bilang, ya kamu mau tahu yang namanya jihad? Ini yang namanya jihad. Oh, dulu saya begitu saudara, beneran ya. Nggak takut mati. Itu sudah saya lakoni ya. Sudah saya lakoni gitu. Karena kalau sudah ketemu ininya saya ya, yang karena ada hal ya yang saya yakini benar, bukan masalah prinsip. Oh, kalau prinsip itu saya rubah semua, saya tidak urusan dengan prinsip-prinsip yang begituan, saudara. Tetapi kalau sudah cita kebenaran, titik itu, Anda jangan berharap saya kompromi, ya. Nggak akan saya kompromi, tidak akan, saudara. Kenapa? Karena saya sudah pernah kompromi dan salah. Dan saya menyesalinya sampai nyesel banget. Makanya saya jalani benar, nggak kompromi benar tentang kebenaran. Sadek tali sifat itu nggak boleh geser, saudara. Karena saya pernah kompromi, saudara. Dulu saya tidak kompromi, lalu saya mencoba untuk kompromi. Hancur semua, saudara. Dan saya bilang, kalau nggak kompromi tetap hancur. Kompromi hancur, nggak kompromi tetap hancur. Tetapi saya punya tersisa iman saya di situ. Karena saya kompromi hancur semua. Ya. Saya punya hal yang saya pertahankan, yaitu kebenaran yang ada di dalam Alkitab.
Bukan prinsip-prinsip yang lain-lain, nggak ada urusan. Saya rontokkan semua prinsip-prinsip keluarga saya. Saya rontokkan, saudara. Saya rontokkan. Nah, laki-laki tidak diboleh di bawah wanita. Itu prinsip keluarga kami ya. Laki-laki itu tidak boleh diketekin sama perempuan. Oh, bukan. Kita bukan diketekin. Wah, saya keluar ya. Begitu, kita lewati masa-masa keluar dari pencobaan itu, ya. Bukan masalah dibawa ketek rumah segala macam, nggak ada urusannya. Tetapi saya menempatkan diri menjadi pelayan bagi istri saya. Gitu saudara, ya. Bukan masalah di bawah wanita nggak boleh. Oh salah saudara. Laki-laki harus mengasihi istrinya, ya, melayani keluarganya. Anda salah kalau udah boleh di bawah wanita. Oh salah saudara. Anda akan mendapat respek dari istrimu kalau Anda mengasihi dia. Itu auto. Lalu Anda tidak mengasihi dia kok. Anda semena-mena. Firman Tuhan Matius 7 ayat 12. Kamu ingin orang lain berbuat apa ke kamu, kamu lakukan dia juga. Kamu ingin didengarkan oleh istrimu, kamu dengarkan istrimu. Kamu ingin dihormati oleh istrimu, kamu harus kasih dia all out. Dia akan respect. Tunjukkan. Bukan masalah gajimu harus lebih besar dari dia. Atau kamu harus bisa berhubungan seks semalam-malaman ya. 7 kali orgasme. Oh salah, ngawur saudara. Oh enggak. Itu saudara nanti jadi berondong, jadi gigolo nanti. Oh enggak ada dengan itu. Tapi Anda bisa menunjukkan kasih agapemu. Melayani keluargamu. Istrimu akan respect sama kamu. Tanggung jawabmu. Wah, beda saudara. Saudara, prinsip-prinsip itu yang membuat harga dirimu itu yang membuat kamu malunya punya definisi malu yang berbeda. Dan Tuhan benar-benar akan permalukan kamu. Wah, benar-benar dibiarkan dipermalukan. Anda kira Daud waktu ngeler ngeces air liurnya ke jenggotnya itu sampai mukanya kotor semua itu nggak dipermalukan, ya? Anda kira waktu Daud itu dilempari batu sama Simei itu nggak dipermalukan? Anda pikir waktu gundik-gundiknya Daud ditiduri sama anaknya, sama anak kandungnya sendiri disotoh istana itu ditonton orang banyak nggak dipermalukan? Keluarga yang mencintai Yehova, yang menjaga begitu sampai dipermalukan seperti itu, betapa aib najisnya begitu rupa. Dipermalukan loh saudara, malu. Definisi malumu beda dengan Tuhan. Coba itu, Anda dihubur-hubur mertua, apa enggak malu? Buronan mertua, sampai pergi ke sana, kamu buronan mertuamu kan? Ya kan, sama tuh Nabal itu kan, malu nggak? Malu, wah pengen mau dibunuh sama Daud, kurang ngajar kamu, tersinggung sekali dia kan. Jadi definisi malunya apa di situ? Seluruh hidupmu tidak akan dipermalukan. Proses-proses dalam hidupmu adalah sebuah proses yang harus kamu lewati. Makin tinggi, makin besar harga dirimu, makin kamu dihancurkan. Malu. Saya malu, saudara. Saya ini malu. Kadang-kadang saya heran ya. Saya ini malu sama teman-teman saya, Pak. Loh. Kamu enggak malu sama Tuhan, enggak tahu diri kamu. Malah malunya sama teman kamu. Makanya heran, saya enggak heran kamu enggak diberkati. Enggak heran kamu tuh enggak diberkati. Kamu enggak ngalami terobosan. Kamu malunya sama teman-temanmu kok. Banyak ya? Banyak. Anda sama keluargamu, ya, Anda nggak berani jubahku, malu saya begini begitu, ya kan? Sama teman-teman kamu belain, alasannya malu sama teman-teman keluargamu, kamu sakiti. Oh saya marah sekali, saya ajari ya, saya ajari istri anak-anak saya ya,
Jangan pernah mendahulukan teman daripada keluargamu. Wah, haram jadah, saudara. Tapi kan nanti malu, nggak ada kata malu. Mereka itu orang lain. Kita keluarga, ada apa-apa, hanya saya yang bisa tolong kamu, hanya adikmu yang bisa tolong kamu, hanya kakakmu yang bisa tolong kamu, hanya istri saya yang bisa tolong saya, mamimu yang hanya kita keluarga. Jangan pernah kamu gara-gara malu, kamu terus korbankan keluargamu demi temanmu. Malu enggak apa-apa, malu enggak apa-apa. Paling setahun 2 tahun, ya kan? Oh itu Alkitabiah ya saudara. Makanya Anda itu lahirnya di tengah-tengah itu, bukan jadi saya ini keluarga Cang. Makanya saya lahir di keluarga Cang, bukan di keluarganya Broto, bukan di keluarganya si Hombing. Saya nggak usah malu dengan Broto, nggak usah malu dengan si Hombing, saya nggak perlu malu dengan keluarga Lim. Ya, saya harus bela keluarga saya sendiri. Itu dari perjanjian lama dia jadi begitu. Ya kan? Jaga dulu. Kamu jangan gengsimu demi gengsi belain temenmu. Salah, saudara. Salah. Lalu Anda, Tuhan katanya aku tidak akan dipermalukan. Oh, tak jamin kamu akan dipermalukan oleh Tuhan. Saya jamin itu, saudara. Kamu akan dipermalukan oleh Tuhan. Oh, itu sudah terjadi dengan keluarga besar kami ya. Itu terjadi dengan keluarga besar kami. Ada orang-orang yang malu dengan orang lain, termasuk ayah saya. Ya, malu dengan orang lain. Akhirnya sampai korot-korot. Kami lagi tidur, waktu kecil itu ya, mau 5 tahun itu ya. Ditarik semua ya, meja kursinya. Hanya karena papa saya sudah tanggung ngucap malu. Dan yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya dia. Hanya karena malu, gengsi, harga diri, prinsip. Wah, bukan utangnya dia hanya menjaminkan saja. Oh salah. Saya baru tahu ya dulu. Wah, kalau saya waktu itu. Makanya waktu saya besar gitu, orang mau ganggu. Saya pernah terjebak dalam utang yang besar ya. Orang mau ganggu keluarga saya, oh saya bilangi, langkai dulu mayat saya. Oh, itu beneran ya saudara. Oh tapi kan kamu malu, ini kan harga gini. Oh enggak, anak saya lebih penting. Saya dulu nggak kenal kamu, saya baru kenal kamu 3 bulan ini. Nggak kenal kamu, saya nggak rugi. Anak saya tidak boleh sampai dipermalukan. Wah, kamu permalukan saya nggak urusan. Anak saya tidak mau belain kamu dengan mengorbankan anak saya. Itu saudara harus ingat-ingat. Ya, jangan sampai Anda korbankan keluargamu demi karena Anda dipermalukan oleh teman-temanmu. Jangan sampai anak istrimu yang membayar rasa malumu. Oh jangan saudara. Tanggung sendiri. Jangan suruh orang lain yang membayar malunya kamu. Anda yang salah ditimpakan ke orang lain. Jangan pernah itu saudara. Makanya saya juga nggak mau ada orang mau menimpakan rasa malunya ke saya dengan mau menyeret saya. Oh saya bilang, oh nggak mau. Saya sudah pengalaman yang begituan saudara. Dan aku nggak kasihan, saya akan bunuh diri nanti ya, bunuh diri saja sana enggak apa-apa. Tantang begitu sekalian ya. Kalau ada orang begitu, sana bunuh diri saja enggak apa-apa. Oh papa gimana gembala masa tidak menyelamatkan? Oh bukan masalah begitu, mentalmu gitu enggak akan bisa selamatkan. Bisa tadi itu ya, udah diulurin tangannya tapi dasar bebal, enggak bisa. Itu mentalitas. Anda jangan tertuduh juga. Bunuh diri gimana kirap-kirap. Lalu Anda ngalah. Oh jangan. Mau bunuh diri mau enggak itu bukan urusanmu saudara. Ya bukan urusanmu. Tiap orang punya proses sendiri. Kalau dia nggak tahan malunya dia rugi. Saya dipermalukan. Jangan cengeng gitu loh. Hancur. Orang saatnya kalah ya udah. Tegar jadi laki-laki kalau Anda laki-laki ya. Tapi jadilah gentleman, jadilah memang kamu kalah kok. Ya udah hadapin rasa malu itu. Bunuh diri enggak usah. Nikmati rasa malu itu. Jadi pelajaran baru. Bangkit. Saya tidak akan dipermalukan. Oh tidak saudara.
Anda harus merendahkan. Intinya adalah kudu rendah hati. Intinya kudu rendah hati. Semua proses yang mempermalukan hidupmu itu, intinya berarti kamu tuh, apalagi orang dengan masalah-masalah sepele bisa malu ya. Masalah-masalah sepele, misalnya nih ya, orang cuman pergi minum kopi di warung, terus dibayari malu. Udah ada yang bayari. Oh kemarin saya nggak malu. Dibayari Pak HW saya kemarin makan enak ya. Nggak malu. Di restoran enak itu. Saya nggak malu. Saya melihat Pak Edi juga tenang-tenang saja. Pak Edi mau bayarin asalnya. Oh jangan Pak Edi, biar saya yang bayar. Jangan Pak, karena kan Pak Edi yang ngajak soalnya kan kemarin. Tapi Pak HW bilang, enggak saya yang bayar. Pak Edi juga nggak berebut tuh. Ini saya bilang, ini orang-orang sudah dewa ya, udah umur juga ya. Ini sudah dewasa nih. Dan saya nonton. Saya bilang, oh saya tak nonton ya. Saya nonton. Nah, hal ini sudah saya belajar ya selama kunjungan Pak Edi dengan Pak HW itu. Ya, saya belajar di situ. Saya nonton bersikap. Karena ini orang kan dari tiga Pak Edi ini sudah puluhan tahun di Amerika, Pak HW sudah puluhan tahun di Jerman, saudara. Saya belajar, saya melihat bagaimana mereka beradaptasi dengan kulturnya yang baru kan. Ternyata mereka biasa saja, cool saja. Enggak terus merasa gengsi, girap-girap bagaimana, saya kudu bayari. Enggak pakai juga dengan santai saja. Enggak berebut, buru-buru ngeluarin berapa, tanya. Pak Edi juga dengan tenang cuma ngeliatin begitu. Saya oh dewasa sekali, nggak usah berebut. Gengsi, mau berebut bayarin, nggak usah. Siapa yang harusnya membayar? Ya kita semua, kita siap bayar. Pokoknya semua. Oh, Awi siap. Ya sudah, kita nggak akan berebut. Malu? Enggak. Sebab nanti gantian kita yang bayari kapan-kapan. Karena kita punya mental, bukan mental yang minta. Kalau Anda mental minta, ya Anda kan ini ya, konflik di situ. Kalau Anda mentalnya harga dirimu terlalu tinggi, biar lagi kere kamu ingin bayari, saudara. Wah, itu saya pernah dijebak begitu ya, waktu saya remaja. Dijebak, saudara. Kita, ada teman saya mau bayari ceweknya. Ya, yang kita nggak sengaja, namanya kita lagi rame-rame anak remaja, saya bawa uang, saya ambil uang, semua uang yang ada di toko saya ambil. Waktu itu ya, cowok itu cukup besar pokoknya ya. Saya nggak ngerti, jadi dari saya itu memang mami saya lagi kondangan, saya malam minggu itu ya, saya janjian, uang dari toko itu saya ambil semua, padahal itu adalah uang untuk membayar sales besoknya. Itu saya ambil semua. Saya bawa uang cukup banyak malam itu, karena malam itu kita pergi rame-rame, saya memang diizinkan mengakses uang itu. Ya, lalu waktu giliran bayar itu teman saya ini jebak saya, saudaraku. Mereka jajan rame-rame, lalu saya didorong suruh maju. Ada gebetan saya, saudara, yang lagi saya seneng. Saya suruh, oh iya nih, hari ini kan gilirannya, kamu yang bayari ya. Pertama saya kaget, wah saya kaget, saudara. Cuman karena waktu dia ngomongnya di depan gebetan saya, akhirnya saya membayari itu, uang itu habis semua, saudara, malam itu. Kayak orang kalah judi, bayangin enggak? Saya pulang, saya marah sekali karena itu uang mami saya dan saya tahu mami saya pasti akan sedih sekali. Oh bukan masalah dimarahinya, saya nggak takut dimarahinya, tapi saya tahu itu sedih sekali karena itu uang mungmungnya itu. Malam itu saya berjanji, saya tidak akan pernah malu kalau disuruh bayar, saya nggak punya duit, saya tidak akan bayar. Wah itu saya bertekad, itu saya belajar. Malunya, oh saya nggak urusan dengan malunya. Memang saya salah hari itu, saya malu. Nah, Anda kan pernah dengerin ada yang sampai usia dewasa gitu, saya sering lihat ya, berebut membayari karena gengsi pada dia sendiri lagi susah. Oh jangan ya, itu bekal, itu mental kere loh saudara. Kalau Anda lagi susah, jangan maksa mau bayarin kalau lagi makan, diajak makan. Kalau Anda sungkan, ditraktir terus, ya enggak usah pergi. Jangan mau diajak keluar. Ya, ini penting ya. Karena saya banyak ketemu orang-orang yang gengsinya gede. Tapi kalau saatnya Anda bayarin. Kalau memang Anda ada uangnya, kalau nggak ada jangan, nggak usah gengsi.
Kalau keseringan ya jangan keluar. Nanti Anda jadi omongin orang, untungnya dibayarin, enggak pernah gantian bayarin. Oh, jadi bahan omongan juga itu. Ya udah jangan keluar. Gitu ya. Makanya saya selama kuliah, saya kalau diajak makan sama orang, saya ngelihat siapa yang ngajak. Kalau itu ngajak udah tua, udah kerja, memang dia orang cukup mampu, saya ikut. Tapi kalau sama-sama teman, karena saya nggak mau bayarin. Saya bilang bayar sendiri-sendiri ya. Janjian dulu, saudara. Balik lagi, dipermalukan. Barang siapa percaya kepada Tuhan, nggak akan dipermalukan. Artinya kalau Anda sudah salah, pasti akan Anda dihancurkan dulu harga dirinya. Tetapi ketika Anda bangun, ketika Tuhan sudah membangunkan Anda, ketika Tuhan sudah angkat, sudah pegang tanganmu, kamu tidak akan mendapat malu. Malu yang berkualitas. Artinya kita merendahkan diri dan Tuhan yang angkat kita. Jangan kita yang ngangkat-ngangkat diri kita sendiri. Beda kan? Simple ya. Saya kasih contoh yang praktikal banget, yang sangat dekat sekali dengan hidupmu. Ya, jangan kamu ngaju-ngajuin diri buat mempermuliakan dirimu sendiri. Merendah serendah-rendahnya. Memang saatnya direndahkan. Memang saatnya lagi jatuh, memang lagi salah. Lalu jangan malunya kamu timpain ke orang lain suruh nanggung supaya kamu diselamatkan dari rasa malumu. Oh jangan, nanti kamu akan ngulangin lagi yang lebih gede, saudara. Percaya saya. Lepaskan. Sudah salah, maaf. Gampang. Bukan cuma maaf, benar-benar sungguh-sungguh minta maaf. Anda malu? Ya malu banget. Sampai nggak bingung. Tetapi kata maaf itu penting. Kalau memang kamu salah, kamu minta maaf. Kalau salah, kamu minta maaf. Tetapi jangan terus kamu timpakan ke keluargamu atau ke orang lain. Kesalahanmu kamu harus tanggung sendiri. Ya, jangan demi belain rasa malammu kamu korbanin orang lain. Wah, nanti kamu akan ngalami sendiri yang lebih gede, yang lebih ngeri, saudara. Kenapa? Karena itu proses dan selalu berulang, saudara. Suatu ketika kan kena batunya orang dunia juga tahu, saudara. Nggak usah cerita kita orang Kristen. Orang dunia juga ngerti nanti kena batunya kamu. Kan gitu kan? Oh, kamu hati-hati nanti kena batunya. Makanya kalau kita sudah mengalami proses dipermalukan, saudara. Jangan lari. Kalau Anda sedang mengalami proses dipermalukan, hadapin, duduk, diam, lihat. Oh, saya beneran ya, itu setahun saya proses dipermalukan, saudara. Sampai diludahin juga ya. Sampai diludahin, saudara. Tak duduk, saudara. Sambil menah. Wah, pertama enggak karu-karuan, saudara. Tapi lama-lama, kok hati itu sejahtera ya. Iya. Iya. Saya berusaha menunjukkan muka yang simpatik, walaupun nyelelek hati saya, saudara. Dalam hati, wah kutu kupret kamu baru begini. Nakal saya, saudara. Tetapi saya berusaha menunjukkan sikap saya respect sama dia, walaupun saya bisa injek kepala dia. Ya, serius, saudara. Wah, tunjukkan iya. Ya, wah suatu ketika saya enggak pernah lagi bad mood gitu ya, yang meledak ya, namanya orang lagi bad mood meledak, yang ngulangin lagi. Oke, itu proses itu 1 tahun itu, tiap hari, tiap minggu, itu saya dipermalukan, saudara, selama 1 tahun itu. Diomelin orang, dimaki-maki, kayak yang janjiin saya, gitu kan. Saya sudah seneng, ya kan, wah nih ada pertolongan nih. Terus oke, saya ketemu sama yang saya buta kan, nanti orangnya mau datang, terus orangnya datang. Ternyata cuma pengen nonton saya dimarah-marahin saja, saudara. Terus dia tetap nggak nolong saya. Wah, saya sampai kaget sekali. Dalam hati, ya sudahlah, memang. Wah, itu saya marah sekali. Tapi saya bisa tenang, saudara. Wah, kalau saya yang sebelum-sebelumnya sama ini orang memang sengaja mempermalukan saya. Ya kan, sengaja.
Tapi waktu itu saya lepaskan, saudara. Saya lepaskan, biar. Memang kayak Daud itu ya, waktu dilemparin sama si Mei, lalu si Yoab ngamuk kan. Ini orang tak bacok aja selesai, ini mancing mati ini. Jangan. Kalau memang Tuhan suruh dia permalukan saya, biarin saja. Begitu Anda taruh percayamu sama Tuhan, ya, happy ending. Oh, pasti happy ending. Hari ini happy ending saya. Ya kan? Hari ini saya happy ending kan? Anda melihat saya kan happy ending kan? Tadi cerita saya tadi tiap hari sampai diludahin segala macam. Dengan tenang. Hari ini saya happy ending. Saya ada di paradise. Oh, Belanda ini paradise ya. Anda keluar lihat bunga, orang semua senyum, gua galak-galak, lu wakbar, bacok Anda. Wow, sehari 5 kali enggak ada di sini, saudara. Nggak boleh lebih dari 3 menit. 5 menit apa 3 menit ya, itu aturannya ya, nggak boleh. Dan itu nggak boleh keras-keras, ya kedengeran sayup-sayup. Boleh pakai toa ya, tapi nggak boleh sampai, kalau ada komplain dia harus kecilin pokoknya. Indah kan? Sorga, saudara. Anda dengar tiap minggu, Anda lihat orang bawa Alkitab, dengar lonceng bunyi, orang nyanyi, dengar suara yang merdu. Orangnya baik-baik. Sorga, saudara. Ketika saya membutuhkan, tiba-tiba, kamu butuh apa? Tak bantu nih. Dibantu. Semua ya. Yang bantu itu saya banyak orang-orang bule ini bantu saya. Sorga. Saya sudah ada di sorga sekarang. Yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Tapi Anda kudu lewatin dulu prosesnya supaya Anda punya mental karakter kerajaan sorga. Kalau nggak bisa, Anda maunya bypass kok, mana maunya instan, mana bisa, enak aja loh. Nggak bisa, Anda maunya bypass apa-apa, maunya. Anda kan tak jamin Anda kan malah dipermalukan. Tak jamin Anda malah dipermalukan. Oh, pokoknya jangan coba-coba, Nabi ke-26 dilawan. Saya sudah nonton ya, saya sudah ngecek. Ya, ketika keluarga besar kami lagi dicobai sama Tuhan ya, dicobai iblis maksudnya ya. Ayah mertua saya, orangnya kan gengsi kan, orang ayah mertua saya ini kan selalu jadi lakon di mana-mana ya. Anak orang kaya, ya harus atlet, orang berprestasi itu atlet pon ya, saya sebutkan ya, atlet pon dulu saudara. Ya gengsinya gede, pokoknya Pak, dia anak buahnya banyak. Tapi hari itu dipermalukan saudara. Sampai dia linglung waktu dipermalukan. Saya lihat kasihan sekali saudara. Tetapi gara-gara itu dia bertobat sama Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Happy ending. Barang siapa percaya kepada Tuhan. Wah, keluarga kami waktu itu dipermalukan sungguh-sungguh. Tetapi kami jadi pemenangnya. Kami jadi pemenangnya, seluruh keluarga istri saya dimenangkan bagi Yesus. Susah sekali ingin jadi papa mertua saya. Gara-gara masalah itu papa mertua saya datang pada Tuhan Yesus. Ya gara-gara masalah besar itu papa mertua saya datang pada Yesus saudara. Ya melalui proses, tetapi akhirnya datang pada Yesus, nyerah. Nah, waktu kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, itu mertua saya itu yang terjadi dengan mertua saya. Tapi sebelum itu diproses, dipermalukan habis-habisan, saudara. Buat dia itu sudah sangat memalukan sekali buat beliau ini, saudara. Tetapi menang. Nah, makanya saudara, di akhir hidupnya itu damai, tenang, cool di rumah, nemenin istrinya, nelponin anak-anaknya, ada masalah anaknya didatengin. Wah, begitu keluarga yang ideal. Pokoknya itu waduh. Ya, saudara, proses itu Anda harus lewatin pokoknya. Nanti Anda akan ngerti barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Barang siapa percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Tapi prosesnya depannya dulu Anda kudu menang. Wah susah ya, menang itu gampang, cuman pasrah doang. Cuman tunggu, duduk, diem, dihajar, dia diem. Ya saya siap tanggung Tuhan. Wani piro, wah harga dirimu kemahalan kok. Haleluya. Semoga rema dari Tuhan Yesus membuat Anda lepaskan rasa malumu, lepaskan harga dirimu, ya. Biar Tuhan yang menebus, membayarmu harga dirimu, dan engkau akan diangkat oleh Tuhan pada waktunya. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Haleluya. Silakan Pak Hawe.